Halo sobat, berjumpa lagi dengan kami, channel Alur Cerita Film. Nah, kali ini kita akan membahas film yang bertemakan olahraga basket. Dan film ini diberi judul Hustle. Pemeran utama film yang tayang pada tahun 2022 ini adalah Adam Sandler, yang berperan sebagai Stanley Sugarman, seorang pemandu bakat untuk klub Philadelphia Sixers dari NBA. Film ini dimulai ketika Stanley sedang menjalankan tugasnya berkeliling dunia untuk mengamati daftar pemain yang sedang diincar oleh Sixers untuk draft NBA musim mendatang. Akan tetapi, para pemain muda yang diamatinya itu tidak ada yang menarik perhatian Stanley, entah karena kemampuan bola basketnya atau attitude si pemain di dalam maupun luar lapangan. Awalnya, Stanley ditawari posisi asisten pelatih di Sixers oleh pemilik klub yang bernama Rex Merrick. Ia pun sangat senang dengan posisi itu karena menjadi seorang pelatih adalah cita-citanya sejak dulu. Namun Rex Merrick meninggal di tengah Stanley sedang berbahagia akan profesi barunya itu. Our beloved Rex, owner of the Sixers, has passed away tonight. Buruk bagi Stanley, Vince Merrick yang merupakan anak Rex menggantikan posisi sang ayah. Vince dan Stanley diketahui punya hubungan yang kurang baik karena mereka pernah bersitegang tentang perekrutan pemain. Benar saja, 3 bulan kemudian Vince akhirnya menurunkan posisi Stanley, kembali menjadi pemandu bakat. Stanley sempat menolak karena ia tak ingin lagi jauh dari keluarganya. Namun itu syarat yang diberikan Vince kepadanya. Jika ingin menjadi asisten pelatih lagi, dirinya harus mencari pemain hebat untuk Sixers. Mau tak mau Stanley menerima syarat itu dan ia pun pergi ke Spanyol. Sesampainya di negeri Matador itu, Stanley memutuskan untuk berjalan-jalan di pinggiran kota. Kemudian ia melihat pertandingan basket jalanan. Disinilah sang pemandu bakat terpesona dengan kemampuan salah satu pemain jalanan yang bernama Bo Cruz. Stanley sangat tertarik dengan orang tersebut, namun perlu adanya pendekatan lebih dalam. Ia mencoba berbicara dengan sang pemain, tetapi keterbatasan bahasa membuat Stanley disangka orang aneh yang tertarik kepada sesama jenis. Alhasil, percobaan pertama ia gagal, namun Stanley terus mengikuti Bo hingga sampai ke rumahnya. Bukannya diterima, ia malah diusir dengan sebilah kayu. Untuk meyakinkan Bo, Stanley kemudian melakukan panggilan FaceTime dengan Dirk Nowitzki, mantan pemain NBA, untuk membuktikan keabsahannya sebagai salah satu pencari bakat. Okay, all right, he's starting to believe you, Dirk. Come on, help me out. Bo Cruz. Setelah mendengarkan penjelasan dari telepon itu, Bo dan orang tuanya pun akhirnya menerima Stanley. Lalu ia melakukan wawancara ringan untuk mengetahui latar belakang Bo yang ternyata sehari-hari sebagai seorang pekerja bangunan. Paula yang merupakan ibu dari Bo juga menceritakan kisah hidup sang anak. Dia mengatakan anaknya adalah pemain berbakat sejak usia dini. Ia juga menyebut Bo pernah diundang bermain di Amerika Serikat pada usianya 15 tahun, namun memutuskan untuk tetap tinggal di Spanyol setelah pacarnya hamil. Keesokan harinya, Stanley membawa Bo untuk ikut berlatih dengan anggota tim nasional Spanyol. Melihat para bintang Spanyol, Bo sedikit merasa canggung, namun ia berhasil membuktikan kualitasnya sebagai pemain basket berbakat. Setelah latihan yang mengesankan dengan anggota tim nasional Spanyol, Stanley kemudian menelpon para direksi klub agar merekrut Bo ke Sixers. Sayang, pilihannya ditolak mentah-mentah. Vince menilai Bo Cruz tidak punya pondasi yang kuat untuk bermain di tingkat profesional. Namun Stanley tetap bersikuku dengan Bo bakal cocok untuk Sixers.
Stanley pun diam-diam mendatangkannya ke Philadelphia dan melatihnya dengan kocek sendiri agar siap dalam seleksi pemain muda NBA dan terpilih di draft combine. Mereka pun berangkat ke Amerika, namun setibanya di bandara, Bo malah ditahan karena tuduhan penyerangan berat yang pernah dilakukannya di Spanyol. Untungnya, ia bisa dibebaskan oleh pengacara klub Sixers. Akan tetapi, diperingatkan bahwa Bo dapat dideportasi jika ia melakukan pelanggaran hukum di Amerika. Sehari setelah tiba di Amerika Serikat, Stanley pun mengajak Bo bermain di sebuah pertunjukan yang diselenggarakan oleh Leon, yang juga dihadiri oleh calon pilihan kedua di draft, yakni Kermit Wills. Stanley kemudian memberitahu Bo jika ia berhasil menjaga Wills, itu akan meningkatkan nilainya secara signifikan di Sixers. Di awal-awal pertandingan, Bo menunjukkan bakatnya. Ia bahkan mampu mengimbangi permainan Wills yang selalu mengejeknya. Namun mental Bo tak benar-benar matang, sehingga membuatnya kehilangan permainannya. Setelah pertandingan itu, Vince memberitahu Stanley bahwa ia tak tertarik dengan Bo. Stanley yang mulai panas dengan sikap Vince memutuskan keluar dari Sixers. Bo yang hampir putus asa meminta dipulangkan ke Spanyol. Namun Stanley kembali memberikan motivasi kepadanya, sehingga membuat sang pemain merubah pikirannya agar tetap berusaha untuk menjadi pemain NBA. Stanley pun kembali melatih Bo. Namun pelatihan kali ini berbeda. Stanley mengajak Bo untuk memulai latihan jam 4 pagi. Di saat itu pula, Stanley memberikan sepatu basket mendiang Kobe Bryant untuk memberikan Bo motivasi. Di situ Stanley memberikan pelatihan fisik yang cukup berat kepada Bo. Namun bukan hanya latihan fisik yang diberikan Stanley, melainkan memberitahu Bo bahwa satu-satunya kelemahannya adalah kepekaannya. Bo pun berusaha membangun ketangguhan mentalnya. Teresa dan Alex juga membantu dalam pelatihan ini dengan menyiapkan makanan dan merekam saat mereka latihan. Meski sempat kelelahan, namun dengan latihan itu, kemampuan Bo meningkat drastis. Akan tetapi, Leon tidak dapat memasukkannya ke draft combine setelah Vince menyebarkan informasi tentang tuduhan penyerangan yang dilakukan Bo. Selain itu, Vince juga mengatakan bahwa Stanley sudah dipecat dari Sixers dan membawa Bo tanpa sepengetahuan klub. Mendengar hal itu, Bo marah karena ia merasa dibohongi oleh Stanley. Mereka berdua bahkan sempat ribut di pinggir jalan, namun terhenti ketika polisi datang menghampiri. Disitulah Bo akhirnya mengungkapkan tuduhan atas pemukulan itu, yang bermula dari pertengkaran dengan pacar ibu sang anak. Setelah ia mencoba mengklaim hak asuh tunggal atas Lucia. Setelah mendengarkan cerita Bo, Stanley juga mulai bercerita tentang dirinya di masa lalu. Ia mengakui tangannya yang terluka akibat kecelakaan saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Kecelakaan itu pula yang menggagalkan musim tim basketnya dan memenjarakannya selama 6 bulan. Setelah saling bercerita tentang masa lalu, kepercayaan mereka pun kembali. Stanley bekerja tanpa lelah untuk memasukkan Bo ke dalam tim combine, tetapi tidak berhasil. Saat itu, Stanley juga hampir putus asa dan harus ditenangkan oleh sang istri. Di saat semua hampir berakhir sia-sia, Alex memberikan ide kepada sang ayah agar membuat video untuk menarik perhatian banyak orang. Lalu mereka meminta bantuan Dr. J untuk membuat video viral tantangan Boa, di mana orang-orang yang berhasil melewati Bo akan diberi imbalan uang yang cukup banyak. Tak disangka, cara tersebut mulai berhasil. Bahkan salah satu orang yang mengikuti tantangan itu adalah Tobias Harris, yang merupakan pemain Sixers. Alhasil, kehadiran Tobias di tantangan Boa itu mengejutkan banyak orang. Bo yang tak ingin melewatkan kesempatan emas ketika berhadapan dengan Tobias,
mampu mengimbangi permainan sang bintang NBA. Video challenge itu pun viral dan ditonton oleh banyak orang. Alhasil, banyak pihak yang menginginkan Bo agar bisa ikut bermain di draft NBA Combine. The ball needs to get to the combine. Setelah videonya viral, Bo akhirnya mendapatkan undangan bermain di NBA Draft Combine. Namun Bo tampak tak bersemangat. Di saat itulah Stanley menerbangkan Lucia dan Paula ke Amerika agar mendukung Bo di pertandingan nanti. Dalam sesi elemen fisik tim, Bo memang tampil mengesankan. He can shoot. Akan tetapi ketika di sesi pertandingan eksibisi 5 versus 5, Bo kembali berhadapan dengan Wiltz. Awalnya ia tampil baik, tetapi Kermit mulai menjelek-jelekkan putri dan ibunya, yang akhirnya memecah ketenangan Bo. Bahkan kala itu, Bo mendorong Kermit ke lantai. Kemudian ia keluar dari tim dengan marah. Mengira perjalanan mereka sudah berakhir, Stanley pun menemani Bo ke bandara. Namun, sebelum pesawat Bo berangkat ke Spanyol, Stanley menerima telepon dari Leon yang memberitahu tentang pertandingan privat untuk para pemain. Yang mengejutkan, Bo telah diundang untuk berpartisipasi dalam pertandingan itu. Namun Kermit Wiltz juga ikut dalam sesi itu. Tak berlama-lama, Stanley pun bergegas kembali bersama dengan Bo. Bo yang bermain tanpa banyak tekanan berhasil mengunci Wiltz secara defensif serta menunjukkan kemampuan ofensifnya. Putri Rex yang bernama Kat menyadari bakat seorang pencari bakat dari Stanley, mengungkapkan bahwa dia akan mengambil alih Sixers dari Vince dan mempekerjakannya kembali. Cleaning it up. 5 bulan kemudian, Sixers dan Boston Celtics bersiap untuk melawan satu sama lain di pertandingan NBA dengan Stanley sekarang menjadi asisten pelatih Sixers dan Bo Cruz bermain untuk Boston Celtics.